PAN menjadi 25%, terus kemudian 32, 40 dan seterusnya. Tapi kita lupa ada proses pengendalian yang harusnya kita juga jaga, kita mitigasi bagaimana sebetulnya proyeksi pembiayaan haji pada waktu itu. Tentu kita paham bersama bahwa keputusan pembiayaan haji itu bersifat politik, tidak aktual, karena setelah adanya pengelolaan dana haji, meskipun belum ada BPKH, Pak, itu sudah ada subsidi sebetulnya. Nah, kemudian setelah ada BPKH, ya, itu juga masih berlangsung, dan kemudian ya, ada satu peristiwa yang saya kira tidak bisa kita abaikan tahun lalu, ketika sebetulnya bodi anggaran, ya, struktur pembiayaan haji itu kita sudah coba untuk diseimbangkan antara yang dibayar oleh jamaah dalam BP dengan subsidi dari nilai manfaat. Jadi sekitar 51 sampai 49. 51-nya itu nilai manfaat, 49-nya jamaah. Terbalik. 51 jamaah, 49 nilai manfaat. Tapi kemudian ya itu juga terjadi tahun 2022 setelah tahun 2020 dan 2021 tidak ada penyelenggaraan haji. Ya. Nah, yang menarik adalah 10 hari sebelum pemberangkatan Saudi mengumumkan kenaikan biaya layanan haji yang kemarin diperdebatkan oleh masyarakat turun 30%. Jadi biaya layanan haji yang dimaksud adalah biaya ketika jamaah berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang tahun lalu untuk 4 hari itu harganya 22 juta. Untuk 4 hari itu saja. Di Arafah, ke Muzdalifah dan Mina itu 22 juta. Yang sebelumnya zamannya Pak Sekjen itu 4 jutaan, 4 juta setengah tergantung kursnya. Jadi dari 1.300-1.400 real tiba-tiba menjadi 5.656 real. Dan itu harus dipenuhi dilunasi jamaah dalam waktu 1 minggu oleh 92.000 jamaah yang tasnya sudah siap dan dikirim untuk ke embarkasi. Otomatis Kementerian Agama, Pak Menteri meminta kami untuk tetap mengupayakan itu dan kita berdiskusi dengan DPR, akhirnya ada skema. Kita tutup 1,5 triliun, kita cari solusinya dalam waktu 5 hari, dan hampir bisa, tapi konsekuensinya adalah jamaah bayar 40%, subsidinya 60%. Dan kalau kita hitung lagi, maka kemudian struktur seperti itu sangat tidak sehat, tidak sustain, dan juga tidak berkeadilan. Oleh karena itu, kami mencoba menyusun bodi anggaran yang kira-kira bagaimana caranya agar jamaah itu juga kita pikirkan bukan hanya yang berangkat besok, tapi juga yang berikutnya dengan struktur pembiayaan haji yang lebih berkeadilan, lebih berkelanjutan. Karena itulah setelah dihitung-hitung, Pak, kita mencoba menawarkan idealnya bahwa pembiayaan haji dengan kondisi saat ini yang 75 dari jamaah, 25-nya dari nilai manfaat. Dan setelah dihitung lagi, oke, kita turunkan menjadi 70%. Jadi sebetulnya itu konsep yang cukup ideal untuk pembiayaan haji. Nah, meskipun ini mengundang kontroversi, tapi kami yakin bahwa kita akan mendapatkan titik konvergensinya, ya, baik dengan BPKH maupun DPR. Kira-kira berapa ya, turunnya apabila memang harus turun, lebih affordable, dibiayai oleh masyarakat, tapi pada saat yang sama dana nilai manfaatnya terjaga. Nah, saya kira itu. Ya, Pak Dirjen, saat ini masyarakat ada menunggu penjelasan-penjelasan yang seperti ini, sosialisasi yang diperlukan terkait dengan kenaikan biaya yang cukup memberatkan dianggap oleh masyarakat ini. Bagaimana Direktorat Jenderal WHO dan juga saya kira ini juga dari satker-satker kita memberikan penjelasan secara rasional, langkah-langkah progresif apa yang dalam waktu dekat ini, selain misalnya komunikasi misalnya dengan pihak-pihak misalnya DPR dan instansi yang lainnya. Ya,
nanti kami dari PHU sudah mencoba mendesainkan beberapa agenda Pak, yang memang harus melibatkan lebih banyak stakeholder di kalangan akademisi yang punya kemampuan untuk melakukan kajian-kajian yang lebih serius terkait dengan penyelenggaraan haji, termasuk juga mengenai pembiayaan. Jadi pusat-pusat studi Fakultas Ekonomi ya, dan Bisnis bisa terlibat ya, membantu kita di dalam menyusun struktur anggaran yang lebih terjaga. Ya. Kemudian selain itu juga tentu saja kita dorong penguatan ekosistem ekonomi haji sebagai satu bagian dari proses bisnis haji yang cukup lama belum tergarap dengan baik. Gitu ya. Nah memang Bapak Ibu sekalian, menurut berbagai sumber yang kami dapatkan ya, ketika di Saudi kemarin juga adalah kalau Indonesia saat ini masih sifatnya melakukan pembiayaan hanya untuk belanja, spending, itu akan berat ke depan. Akan sangat berat karena mereka menyatakan haji akan terus naik. Tetapi mereka sudah mendorong, sudah mulai bagi Indonesia, sudah seharusnya untuk bisa juga melakukan investasi. Dan ini tentu saja dengan pemegang otoritas di sini adalah BPKH. Nah, sehingga nanti ada banyak agenda besar sebetulnya PR-nya buat kita, karena transformasi di Saudi itu tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi attitude, sikap ya, dan model berinteraksi dengan kita yang dulu bentuknya muassasah ya, beberapa tahun sebelumnya sekarang menjadi syarikah, menjadi holding company, ya perspektifnya betul-betul sudah bisnis. Jadi sekarang kita berhadapan dengan entitas bisnis Pak. Deal-dealnya sudah hitung-hitungan angka semuanya. Nah ini juga penting dan oleh karena itu nanti kita di teman-teman semua ya, baik di Kanwil maupun di perguruan tinggi ada isu-isu yang memang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Di antaranya tentu saja konsep istitoah yang itu dengan membahas itu kita tidak ada tujuan untuk melakukan blaming ataupun menyatakan bahwa ya udah Anda nggak sanggup nggak usah cabut ya. Tapi lebih komprehensif bahwa hadirnya lembaga BPKH, Kementerian Agama, ya negara di situ dalam konteks penyelenggaraan haji adalah bagaimana mengistitoahkan secara rasional pula. Nah ini saya kira penting untuk bisa diangkat. Pak Dirjen, ini ada istilah istitoah maliyah. Ini juga sudah dikenalkan ke media gitu ya. Seberapa pelibatan misalnya dari stakeholders kita, dari perguruan tinggi, dari Kanwil, dari ormas-ormas keagamaan dan seterusnya untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat berkenaan dengan istilah istitoah itu. Biasanya ada pertemuan-pertemuan begitu yang mungkin bisa dilakukan dan mungkin di sini pada saat yang sama karena kita ada Kanwil dan ada perguruan tinggi keagamaan Islam bisa langsung disampaikan. Ya, jadi kemarin sejak tahun 2022 kita sudah melakukan antisipasi karena kita sudah membaca situasi ini gitu ya. Kita melakukan kajian cukup intensif, mengundang pakar-pakar 4 kali, kemudian kita juga melakukan mudzakarah, kajian secara khusus bahwa haji itu ada beberapa persyaratan ya, istitoahnya tentang istitoah paling katakan seperti itu, ada istitoah dalam konteks kesehatan ya, istitoah dalam konteks sosial politik itulah dan kemudian kita tutup dengan sebuah forum yang saya kira cukup komprehensif, cukup besar, yaitu melalui mudzakarah perhajian. Nah memang yang juga masih PR bagi kami adalah bagaimana kita juga bisa masuk langsung Pak ke ormas-ormas Islam yang memiliki jamaah cukup banyak agar mereka juga bisa secara internal mendiskusikan secara komprehensif. Dan mudah-mudahan ke depan kami bisa bekerja sama dengan beberapa Kanwil atau perguruan tinggi dalam konteks sosialisasi, tapi pada saat yang sama sebetulnya itu juga membangun kesadaran, ya, kajian dan kesadaran tentang bagaimana tantangan haji ke depan dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan. Karena regulasi-regulasi tentang haji ini terus berubah setiap saat, gitu ya, di Saudi Arabia.
termasuk untuk saat ini yang paling kental itu adalah masalah pembiayaan. Baik, berkenaan dengan tantangan perhajian ke depan, Pak. Untuk sementara kita berikan aplaus untuk Pak Dirjen PHU. Kita akan beralih sebentar ke soal halal yang juga tidak kalah serunya ini. Pak Muhammad Akil, nanti kita akan coba eksplorasi lagi dengan Pak Dirjen PHU. Tapi saya ini menyela berkenaan dengan BPJPH ini sebagai lembaga baru yang kemudian diberikan amanah untuk penyelenggaraan sertifikasi halal dan targetnya cukup fantastis itu. Nah, bagaimana program-program berkaitan dengan percepatan sertifikasi halal ini dilakukan mitigasi dan upaya-upaya yang sudah dilakukan, Pak Akil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Kaban, Pak Bapak JPT Pratama, Pak Kanwil, dan para rektor, para hadirin di ruangan ini maupun hadir out di virtual meeting. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengatakan bahwa wajahnya Kementerian Agama ini ada di Dirjen Haji dan BPJPH. Jadi publik itu memandang wajah Kementerian Agama itu ada di Dirjen Haji dan BPJPH. Kalau wajahnya jelek, maka Kementerian Agama jelek. Itu pandangan sebagian besar orang karena dua lembaga ini melakukan pelayanan publik dan menjadi sorotan publik. Dan alhamdulillah Dirjen Haji sudah mendapatkan skor pelayanan publiknya dengan sangat memuaskan. Dan BPJPH di bawahnya sedikit memuaskan. Jadi dua ini alhamdulillah sudah menjadi wajah Kementerian Agama yang bagus di mata publik, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan pada tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, BPJPH beda dengan Dirjen Haji, Dirjen PHU, karena Dirjen PHU itu adalah sepenuhnya birokrasi. Kalau birokrasi itu non-profit, sementara kalau BUMN adalah for profit. Sementara BPJPH sejak dibentuknya Undang-Undang 33 2014 sudah disebut sebagai Satker BLU. BLU itu adalah dia bukan birokrasi yang non-profit di satu sisi, dan dia bukan juga semacam BUMN yang untuk profit. Tetapi BLU adalah not for profit. Dia ditujukan bukan untuk mengejar pendapatan, tetap mengejar keuntungan, tetapi diperbolehkan mengenerate pendapatan. Nah, oleh karena itu maka BLU BPJPH harus merubah kultur dari cara berpikir, cara kerja, dan budaya yang tadinya birokrasi menjadi korporasi. Nah, ini adalah tugas pertama saya menjadi kepala BPJPH untuk melakukan transformasi dari budaya birokrasi ke budaya korporasi, walaupun tidak ditujukan untuk mengejar keuntungan. Pelayanan utama yang dilakukan oleh BPJPH adalah sertifikasi halal. Seperti kita tahu bahwa BLU yang melakukan pelayanan publik, bila pelayanan publiknya prima dan berkualitas, maka akan paralel dengan pendapatan yang diperoleh olehnya. Oleh karena itu slogan kami, pelayanan sertifikat halal itu harus mudah, harus murah, harus cepat dan profesional. Kalau tidak empat ini yang dijalankan, maka akan ditinggalkan oleh publik. Dan tentunya sampai saat ini kami terus berbenah untuk melakukan capaian-capaian ini, dan meskipun begitu kami sudah melakukan beberapa capaian-capaian yang bisa dilihat di slide. Tolong slide yang pertama mungkin. Kalau capaian kinerja keuangan mungkin tadi kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, mungkin saya langsung saja ke slide soal capaian sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian, sejak adanya transformasi otoritas
pelayanan sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH tahun 2019, kita selalu mensandingkan capaian sertifikasi produk yang dilakukan oleh MUI dengan BPJPH. Kalau kita melihat data ini, MUI melayani sertifikasi halal sejak tahun 2012 hingga 2018, capaian produk yang tersertifikasi adalah 668.615. Ini menunjukkan tren capaian tahunannya adalah 100 ribuan. Namun pada tahun 2022 ini, dalam waktu 1 tahun kami telah melampaui yang dilakukan oleh MUI selama 6 tahun, yaitu 673.164 produk. Dan untuk tahun 2019 hingga 2022, produk yang sudah tercapai adalah yang tersertifikasi adalah sebanyak 1.035.531. Dan bila ini kita bandingkan dengan ekspektasi Pak Presiden dan Gusmen kemarin 10 juta, tentu ini adalah masih jauh dari harapan untuk mencapai target-target besar itu. Oleh karena itu maka kita selalu berupaya kerja terus-menerus siang dan malam, dan seperti Pak Irjen suka juga dikeluhkan oleh teman-teman, saya kadang jam 9, jam 10, jam 11 kadang belum pulang Pak. Next, saya kira slide-nya berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah angka-angka BPJPH selama ini. Tadi angka layanan sertifikasi kepuasan pelayanan publik 88, dan ada capaian sertifikasi, dan ada beberapa catatan. Kita juga sudah menghasilkan 20.000 lebih tenaga pendamping, sudah mendapatkan 497 auditor halal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah angka yang bisa dilihat. Namun yang ingin kami sampaikan di sini adalah di slide berikutnya. Sejak BPJPH ada, lembaga pemeriksa halal itu hanya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Padahal LPH itu adalah garda terdepan di dalam melayani pelaku usaha untuk sertifikasi halal. 100 hari kerja saya sejak Oktober 2021 hingga Januari, kita menambah LPH 8. Jadi jumlahnya menjadi 11. Tapi alhamdulillah dalam 1 tahun penuh pada tahun 2022 ini kita sudah membuat lembaga pemeriksa halal menjadi 39 yang tersebar di seluruh Indonesia. Next. Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah capaian pendapatan BLU BPJPH Pak. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa di dalam undang-undang sudah disebutkan sebagai BLU, target BLU tahunan sebesar 8,8 miliar belum pernah tercapai. Karena apa? Karena peraturan Menteri Keuangan tentang tarif itu baru keluar pada bulan Juni tahun 2021. Namun sampai bulan Oktober belum dieksekusi, dan alhamdulillah pada bulan Desember 2021 kami sudah pecah telur. Udah pecah telur, tetapi uangnya kurang pantas, pendapatannya baru 14 juta. Tapi alhamdulillah itu sudah netas atau sudah pecah telur bahwa BPJPH sebagai BLU sudah mendapatkan pendapatan dari layanan sertifikasi halalnya. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 dari target 8,8 miliar kami sudah memperoleh pendapatan bruto sebesar 46,2 miliar dengan pendapatan neto sebanyak 38,9 miliar. Peningkatannya sebesar 442% Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami sudah nggak berpikir tukin lagi Pak Irjen. Kami tahun depan berpikir tentang remunerasi untuk semua karyawan BPJPH. Next. Ya, saya kira bisa juga. Ya. Silakan Pak. Ya, Pak Agil, ini menarik ini bahwa satu-satunya eselon 1 yang sebagai BLU itu di BPJPH. Di perguruan tinggi keagamaan negeri juga ada sekian banyak BLU.
Saya ingin mengeksplorasi berkenaan dengan BLU ini. Bagaimana Bapak bisa tadi kurang lebih 1 tahun terakhir pendapatan BPJPH yang mulai dari zero sekarang sampai ada pendapatan 400 sekian miliar. Mungkin ini nanti saya ingin mendapatkan konfirmasi juga dari kawan-kawan di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri untuk bisa membanding soal BLU ini. Sebelum nanti saya akan eksplorasi berkenaan bagaimana soal pelaksanaan sertifikasi halalnya sendiri. Silakan Pak. Ya, memang saya katakan tadi bahwa memang ada pembedaan antara birokrasi dengan BLU dan dengan BUMN. BUMN itu memang tujuannya untuk mengejar keuntungan, sementara kalau birokrasi ASN atau PNS, dia memang kulturnya menghabiskan anggaran. Kalau BLU selain dia menghabiskan anggaran, dia juga harus mencari pendapatan. Kalau bisa BLU ini adalah sebagian besar biaya operasionalnya dibiayai oleh hasil pendapatan BLU-nya. Idealnya memang ke depan BLU itu mengurangi di anggaran anggaran RM-nya, sehingga biaya operasional maupun tenaga SDM-nya maupun overhead kantornya dibiayai oleh pendapatan dari BLU. Tetapi itu sekali lagi bukan tujuan utama, karena tujuan utama kita adalah melakukan pelayanan publik, khususnya klien dari pelaku usaha. Nah, ini saya kira kami masih menghadapi banyak tantangan-tantangan. Yang pertama adalah target Gus Menteri sekaligus target Bapak Presiden 10 juta harus dicapai pada tahun 2024. Namun kita sudah melakukan skenario di slide, mungkin bisa dilihat bahwa pada tahun ini kita menganggarkan 1 juta sertifikat halal gratis melalui skema Safe Declare, di mana 1 juta ini asumsi kita bila 1 lembar sertifikat itu terdapat 2 atau 3 jenis produk atau produk yang bersertifikat halal, maka pada tahun ini kita akan mendapatkan produk yang bersertifikat halal sebanyak 2 sampai 3 juta. Belum lagi kita mengkonsolidasi dengan KL, ada 22 KL kita sudah konsolidasi di bawah Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian. Kita sudah beberapa kali pertemuan untuk mengkonsolidasi anggaran KL dalam memfasilitasi sertifikasi halal juga. Kemarin Gus Men mengatakan memang keterbatasan kita soal anggaran, namun kita perlu ada kreativitas. Oleh karena itu kita melakukan kolaborasi dan sinergi dengan KL, termasuk dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, agar mereka menganggarkan fasilitasi sertifikasi halal gratis pada tahun 2023 ini. Dan kemarin sudah ada skenario untuk melakukan perubahan nomenklatur penganggaran mereka, yaitu dengan rencana output daripada anggaran mereka itu tercantum sebagai produk halal atau produk halal, sertifikat halal. Nah, ini apabila kita konsolidasi tahun 2023 ini dari KL-KL 500 sampai 1 juta juga, maka kemungkinan besar yang bisa kita oleh bila ini berjalan dengan lancar, maka 4 sampai 5 juta pada tahun ini bisa diperoleh. Ditambah yang tahun 2022 1 juta, sehingga 6 juta, sisanya 4 juta di tahun 2024 bisa insya Allah akan tercapai. Ya Pak Akil, ini tadi terkait dengan konsolidasi kerjasama kemitraan ya dengan kementerian lembaga, kemitraan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri yang selama ini berjalan. Kenapa tidak diperluas misalnya dengan perguruan tinggi yang lainnya, dan atau ini memanfaatkan ada di kanwil yang ada, apa penjelasan Bapak terkait dengan ini? Ya, terima kasih Pak
Mas Tuki. Untuk tahun 2023 sesuai arahan Gusmen, kita sudah bersinergi dengan para kanwil dan para rektor yang memiliki LPH. Ini di slide ini disebutkan bahwa dalam waktu dekat ini pada tanggal 9 kita akan menyelenggarakan pelatihan pendamping halal dari penyuluh agama seluruh Indonesia sebanyak 30.000 dengan cara dan metodologi MOOC yang itu akan kita selenggarakan dalam waktu 3 hari dengan peserta sebanyak 30.000 orang. Itu adalah peserta khusus dari penyuluh agama seluruh Indonesia. Kemudian kita juga bersinergi dengan Kanwil untuk mendaftarkan kantin-kantinnya di seluruh kantor, seluruh madrasah agar tersertifikasi halal. Dan pendataannya ini juga sudah berjalan dan mohon dukungan Pak Kanwil semua yang hadir di sini supaya capaian kita di 2023 ini bisa lebih meningkat lagi. Kemudian kita juga melakukan, tadi sudah ada fasilitasi, tidak perlu saya sebutkan. Next slide mungkin untuk para rektor PTKIN seluruh Indonesia. Kita sudah memiliki 51 LP3H baik dari IAIN, UIN di seluruh Indonesia. Ada 59 PTKIN dan ada 13 lembaga pemeriksa halal dari PTKIN khususnya yang sudah berstatus BLU dan ada 5 halal center. Dan ini adalah mitra strategis kita untuk melakukan akselerasi sertifikasi halal khususnya prioritas bagi yang sudah memiliki LPH. Auditor halalnya perlu lebih dahulu mengaudit kantin-kantin halalnya di kampus masing-masing. Jangan sampai kita mengaudit di luar kampus sementara di kampusnya sendiri kantin-kantinnya belum bersertifikat halal. Ini mohon dukungan Bapak, Ibu, para rektor yang hadir di sini. Saya kira itu Pak Tuki. Para rektor dan para kanwil tunggu sejenak, nanti akan saya berikan kesempatan untuk memberikan testimoni atau pernyataan atau bahkan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan baik oleh Pak Akil maupun Pak Hilman. Dan kita akan kembali setelah ini karena saya akan masuk ke sesi kedua. Kan kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Baik, Pak Hilman, sebelum kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut, ini tadi disampaikan oleh Pak Akil yang kelihatan dari tampilannya sendiri sudah beda, Pak. Ini sudah budaya korporasi sudah masuk ini kayaknya. Tinggal pakai dasi aja lebih cakep, keren tadi. Pak Hilman, ini tadi disampaikan Pak Akil, wajah Kementerian Agama berada di 2 Direktorat Jenderal dan badan ini. Nah, ini berkenaan dengan IKJHI, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia. Yang saya kira ini juga masyarakat, kalau dilihat dari media, itu apapun pemberitaan tentang haji dan atau umroh itu langsung dilahap oleh media. Dan itu masyarakat akan tahu semuanya dan cepat sekali pemberitaan berkenaan dengan haji ini. Nah, di tengah tadi IKJHI-nya meningkat 90,45, tapi ada masalah-masalah yang terkait dengan tadi rasionalisasi, BP dan seterusnya. Nah, kira-kira persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan haji 2023 ini atau 1444 Hijriah ini seperti apa, Pak Hilman? Baik, saya kira ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui bersama oleh Bapak Ibu dari Kanwil maupun di perguruan tinggi, bahwa mempertahankan layanan dengan skor 90,45 itu bukan perkara mudah karena biasanya naiknya nilainya itu 0, ya. Sekarang langsung poinnya ya 4 sampai 5 poin. Dan itu agak berat itu buat kita. Tantangannya ke depan akan seperti apa. Sementara Pak Menteri
mengatakan bahwa layanan untuk haji tidak boleh berkurang, gitu ya. Dan di saat yang sama kita juga menghadapi situasi pembiayaan hajinya naik yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, ini tantangan yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, berdasarkan data yang kami miliki bahwa besok itu akan ada lebih dari 60.000 orang lansia, 62.000 orang lansia yang harus kita fasilitasi, kita layani dengan baik, baik dari segi aspek ibadahnya maupun dari aspek layanan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kami juga mempersiapkan berbagai hal untuk melakukan mitigasi tentang bagaimana sebetulnya kita bisa melayani lansia dengan standar aspek kesehatan maupun layanan umum atau layanan yang biasa didapatkan oleh jamaah haji. Dan karena itu saya ucapkan terima kasih pada para pimpinan di Kanwil ya maupun kabupaten kota yang sudah melakukan seleksi petugas. Mudah-mudahan lancar Pak, tidak ada hambatan, tidak ada beban, dan tidak ada buntut, gitu ya. Karena ini sedang ramai juga. Biasanya kan yang tidak lulus tuh komplain kemana-mana kan. Nah, ini ratusan WA diterima oleh saya Pak Irjen. Di Saudi aja tiap hari tidak kurang dari 20 WA komplain gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mitigasi lah untuk itu. Tapi juga dari petugas itu kita akan coba nanti siapkan di training, diberikan wawasan khusus penanganan lansia. Dan mudah-mudahan nanti besok Pak, kalau kemarin itu masa COVID ya, kita ingin haji yang ramah lansia untuk tahun ini. Nah, ini penting buat kita semua. Memang belum terbiasa Pak, termasuk juga ketika tim kami saya tanya untuk makanan lansia bagaimana. Nah, saat ini sama semua Pak Dirjen, gitu kan. Nah, kalau usianya karena yang 80 tahun ke atas banyak, masih ribuan orang. Ya. Kalau dikasih sama-sama daging seperti biasa itu juga berat gitu ya. Mau dikasih bubur juga, ya buat bubur untuk 50.000 orang juga nggak mudah Pak ya. Ya. Jadi ini memang hal-hal itu masih kita dalami secara komprehensif. Kemudian yang kedua, dari segi layanan, Ibu dan Bapak sekalian, ini terkait juga dengan persepsi. Ya, kita tahu bahwa saat ini eranya sosial media. Jadi kalau orang dapat snack 1 tahun lalu, yang lain tuh dagingnya ada 5 butir, terus ada orang kurang 2 butir, itu langsung tersebar di sosmed dan masuk juga ke Senayan gitu ya. Pokoknya cepat sekali, antri naik seperti kita lah. Pas musimnya antri kan antri ya, itu juga bisa menjadi masalah. Nah, ada beberapa yang bisa kita komunikasikan, ada juga pakem tanda petik di Saudi yang agak sulit kita negosiasikan ya. Misalnya kalau di Madinah kulturnya teman-teman tuh bisa langsung masuk hotel, ngukur, nego ukurannya, kemudian jumlah bednya kalau tidak sesuai dan seterusnya. Tapi kalau di Madinah itu kalau ditulisnya kapasitas sekian ribu, mau kasurnya dijejer 5 atau 6 itu given. Nah, karena itu kalau kita lihat indeksnya Pak, yang Madinah itu agak turun sebetulnya. Dibanding, bukan agak turun, lebih rendah dibanding layanan-layanan yang lain. Karena memang ada kultur yang tidak bisa atau belum bisa kita tembus. Kecuali kita memang anggarannya untuk jamaah haji kita, per orangnya, untuk kamarnya, untuk hotelnya itu cukup memadai. Kalau Malaysia per orangnya 8.000 rial anggarannya Pak. Kalau Indonesia masih 4.600, 4.300 sampai 4.600 ya. Kira-kira hal-hal semacam itu Pak. Ya baik, kalau dilihat persiapan itu ada yang persiapan sebelum keberangkatan di dalam negeri dan di luar negeri. Bisa dielaborasi lebih lanjut Pak, berkenaan dengan persiapan-persiapan di dalam negeri. Saya dengar ada rencana manasik online. Ya, betul. Jadi catatan kemarin yang muncul adalah bahwa masih banyak jamaah yang belum memahami betul manasiknya, ya. Ibadahnya itu masih belum paham ya, belum memahami dengan baik karena memang waktu terbatas. Sebetulnya sebagian besar sudah mendapatkan manasik 2 tahun sebelumnya, masa Covid juga dilakukan secara intensif, masih sulit. Nah kita coba dari mulai manasik yang di Indonesia
di perjalanan sampai kemudian fasilitasi ketika sudah tiba di Saudi. Ya, kami insya Allah sudah mencoba memasukkan dalam kontrak itu bahwa hotel-hotel yang kami sewa itu nanti videonya adalah isinya manasik haji. Ya, kami juga sedang menyusun proses negosiasi dengan pihak maskapai bahwa videonya yang ada pada musim haji itu hanya video tentang tata cara berhaji. Do and don't misalnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya, oleh petugas, oleh jamaah gitu ya. Dan petugas juga sama Pak. Ya, kemarin masih ada kasus-kasus kecil riak-riak yang petugas dan euforia ya, ada yang bawa wayang ke Ka'bah di Masjidil Haram gitu ya, dan sampai punya kasus-kasus polisi ya. Hal-hal semacam itu kita ingin betul-betul dipahami, jangan sampai menjadi masalah gitu ya di akan datang. Foto-foto masih boleh, tapi kalau sudah bawa selebaran, apakah itu calon gubernur, calon presiden ataupun pimpinannya itu pasti ditangkap. Ya. Yang dulu diperbolehkan, dulu tidak masalah, sekarang semakin ketat. Nah, hal-hal semacam ini nanti kita akan sampaikan. Kemudian untuk asrama, kita juga sudah akan memulai mitigasi Pak, dari segi kelayakannya maupun fasilitas kesehatan yang akan disediakan oleh untuk jamaah haji kita. Revitalisasi asrama haji. Ya? Betul, revitalisasi asrama ya, dari untuk melayani dengan baik. Berkaitan dengan kesiapan asrama ini Pak, dari seluruh asrama haji yang tersedia dan begitu juga persiapan untuk keberangkatan, mana titik-titik tertentu mungkin yang perlu disampaikan karena kita ingin mendengar juga nanti respon dari Kanwil terutama. Ya, untuk embarkasi rencananya sekarang bertambah ya, karena ada asrama haji Indramayu yang saat ini juga Jawa Barat Pak Kanwil sedang mengejar untuk diselesaikan dengan embarkasi bandara Kertajati. Jadi nanti sebagian Jawa Barat itu akan berangkat dari Kertajati dan saat ini sedang dilakukan persiapan penuh. Karena persyaratan yang ditentukan oleh GACA ya, General Authority of Civil Aviation punya Saudi itu sangat ketat sekali. Misalnya kalau di Kertajati ditanya ini ada Starbucks nggak, ada restoran yang layak nggak, ada hotel bintang 5 atau enggak di daerah tersebut. Jadi persyaratannya sangat ketat, yang itu juga ya, memang agak berat, tapi kita coba negosiasikan. Plus kemudian Ibu dan Bapak sekalian, untuk asrama nanti Pak Kanwil, Pak kami juga akan sampaikan edarnya kepada Pak UPT dan seterusnya agar desain prosedur SOP ketika masuk ke asrama akan kita kupas, kita cut, jangan terlalu bertele-tele seperti sebelumnya. Jadi sebelumnya itu untuk sambutan, begitu jamaah akan berangkat sambutannya bisa sampai 7 Pak. 2 jam jamaah yang sudah capek dari sana mau pergi ataupun baru datang tuh harus mendengarkan pejabat dari level A sampai Z lah ya. Yang mereka memang bagian dari stakeholders itu, tapi nanti kita akan desainkan lebih ringkas lah. Datang, dengarkan greetings ya, ucapan selamat dan lain-lain. Nah, yang terakhir Pak terkait asrama, karena besok itu akan ada banyak lansia lagi-lagi. Ya, akan ada sedikit modifikasi di asrama. Dan kami akan konsultasi juga dengan beberapa perguruan tinggi PTKEI yang punya pusat studi untuk yang inklusif lah ya, untuk berkebutuhan khusus ya disabilitas dan sebagainya, agar asrama-asrama itu juga bisa ramah ya untuk mereka, terutama untuk besok itu. Baik, menarik. Berikan aplaus untuk narasumber. Bapak Ibu sekalian, saya akan membuka sesi yang ketiga ini untuk audiens semuanya, untuk peserta. Ya, saya akan undang siapa saja silahkan untuk bisa memberikan tanggapan dulu, kurang lebih 10 menit akan kita brainstorming. Silahkan Pak Sahabudin, mohon maaf, Prof. Sahab. Ya, berikutnya ada yang dari Kanwil mungkin, dari Kak Kanwil, kemudian dari Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan, Pak Rektor Banten. Silahkan yang lain. Ada lagi? Baik Pak Sahab, langsung saja. Mulai
mungkin ya guru besar kita banyak juga untuk menjadi pemikiran kita besar. Kedua, tidak mungkin untuk ada kesalahan untuk travel mungkin ada sertifikat bagi SDM-nya dan akreditasi bagi travel. Kadang-kadang travel tidak mau kolaborasi dengan Dijen PHU. Sekadar itu perlu SDM yang berbeda bagi yang ketiga kami melanjut pertanyaan pertama tadi. Ya. Makasih Pak. Jadi kalau tidak selesai di 2, kembali lagi ke nomor 1. Baik Pak Rektor dulu Pak ya. Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk Pak Dirjen Haji memaknai istitoah, saya mungkin dari sisi lain, bagaimana dengan jamaah haji terbanyak sedunia itu bisa memberdayakan TKW. Saya pernah ke Mekah itu kadang-kadang nangis. Kok ini banyak TKW yang diuber-uber satpol, apa tidak bisa diberdayakan untuk menyambut para tamu warga negara kita sendiri, ya, apa itu di bagian masak dan lain sebagainya. Sebagaimana juga perguruan tinggi Mesir itu memberdayakan manusianya dalam bentuk temus, tenaga musim haji. Di saya ini hanya usulan saja. Yang kedua, saya mendukung 100% upaya Menteri Perdagangan sehingga apa yang menjadi produk bangsa kita ini ya bisa dipasarkan, dan di saat haji itu insya Allah lebih berkah. Yang kedua, untuk BPJH saya usul mahasiswa yang sudah dapat sertifikat pendampingan dan bahkan membina itu dibuat video flyer dan testimoni dari seluruh Indonesia. Dan ini terima kasih Pak, mahasiswa kami sampai bisa mengatasi urusan UKT, BKT gara-gara BPJH. Sekali lagi terima kasih. Dan saya akan percepat lagi apa yang diinginkan oleh Pak Menteri, bahkan Presiden, untuk target-target yang diinginkan tadi. Sehingga mahasiswa jangan sampai hanya demo dan demo, tapi diarahkan untuk demo mendukung BPJH. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Wawan. Saya memberikan kesempatan untuk tuan rumah. Silakan Pak. Sebanyak 1.178. Dari 1.178 itu untuk tingkat provinsi ada 375. Dan alhamdulillah pada tahun ini guru besar di perguruan tinggi agama Islam negeri atau di perguruan tinggi agama Islam swasta itu banyak sekali yang ikut, dan juga banyak juga yang lulus untuk menjadi tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Walaupun ada juga beberapa guru besar yang nilainya kalah dengan staf PHU. Kenapa kok bisa sampai rendah? Karena begini Bapak Dirjen, mohon evaluasi. Banyak SDM kita yang sangat potensi dan kinerjanya juga sangat tinggi, tetapi memang karena aturan di PHU itu mempunyai poin yang cukup tinggi, sehingga nilai akhir pun itu juga akan mempengaruhi jumlah total keseluruhan. Ini yang perlu
evaluasi kembali karena kami dari beberapa ASN seluruh Jawa Timur ada yang mempertanyakan, kenapa kalau begini lebih baik saya pindah ke PHU saja. Nah, karena saya sudah 7 kali ikut tes tapi tidak pernah lulus. Ada yang bilang begitu Bapak. Yang kedua Bapak, terkait dengan PHU juga, ada kabar baik kemarin saya dari Pak Direktur, Pak Saiful Mujab, bahwasanya insya Allah embarkasi Surabaya tetap ada, walaupun konsekuensinya untuk barang bawaan dari Surabaya, dari Juanda, itu hanya maksimal 20 kilo. Tetapi ketika pulang nanti insya Allah akan seperti embarkasi-embarkasi yang lain. Ini kami sangat senang sekali, dan lebih senang lagi kami dari embarkasi Surabaya, menurut informasi Bapak Direktur, itu langsung ke Saudi Arabia, tidak mampir mengisi BBM di Jakarta. Ini mudah-mudahan betul-betul terrealisasi. Berikutnya Bapak Kepala BPJPH, kami siap untuk Jawa Timur. Apa yang ditargetkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, insya Allah Jawa Timur akan lebih siap. Dan terima kasih kemarin Jawa Timur juara umum untuk produk halal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil, Pak Dirjen, Pak Hilman, dan Pak Kaban, Pak Akil. Ada banyak masukan-masukan, saya kira penting juga, dan saya berikan waktu untuk memberikan respon. Untuk pertama Pak Akil dulu Pak ya, biar nanti ada bergantian. Ya, terima kasih Prof. Wawan. Tadi saya kira ini perlu diperluas juga ke kampus-kampus lain untuk merekrut mahasiswa di tingkat akhirnya menjadi tenaga pendamping proses produksi halal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sekali menginformasikan kepada kita semua, setelah adanya Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal, BPJPH telah mempersiapkan tenaga profesional baru di Indonesia yang sebelumnya belum pernah dikenal oleh kita, yaitu ada 3 tenaga profesional atau SDM profesional baru yang muncul, yang kita proses dan sudah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Yaitu pertama adalah auditor halal. Kalau kita selama ini kan mengenal audit itu ya saya, seperti Pak Irjen itu tadi lah, sama pasukannya itu ya adalah auditor. Audit internal dan audit eksternal. Tapi sekarang kita mengenal auditor halal. Kemudian yang kedua ada tenaga atau SDM profesional penyelia halal. Kemudian yang ketiga adalah juru sembelih halal, juleha, juru sembelih halal. Tiga-tiganya sudah memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), dan itu adalah tenaga profesional yang dipersiapkan oleh lembaga pemeriksa halal untuk melakukan audit halal produk-produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kalau auditor halal adalah audit eksternal yang dilakukan oleh LPH, sedangkan penyelia halal adalah audit internal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Sementara juru sembelih halal adalah tenaga terlatih yang bukan dari syar'inya saja, tetapi juga dari hal-hal teknis juga harus dikuasai. Pisaunya seberapa tajamnya, motongnya di mana, di urat pernapasan, di urat pencernaan dan seterusnya, itu teknik-teknik tertentu diatur. Dan kebutuhan juleha ini untuk para pelaku usaha di luar negeri, terutama dari Selandia Baru, dari Australia, Brasil, dan Meksiko, itu membutuhkan banyak sekali tenaga juru sembelih halal dari Indonesia.
karena di sana langka orang Muslim, karena minoritas Muslim. Nah, sementara di dalam negeri kebutuhan juru sembelih halal itu sangat sedikit. Meskipun sebenarnya insentif atau gaji juru sembelih halal itu mengalahkan gajinya Pak Dirjen Bimas Islam maupun gaji saya. Ya, jadi juru sembelih halal di Australia itu 1 bulan 44 juta per bulan. Kerjanya cuma tukang jagal, jubelih aja Pak. Itu permintaannya kalau di Australia itu 20 orang per tahun diminta. Nah, ini adalah kalau sudah memiliki sertifikat profesi juru sembelih halal, ini laku Pak, dibawa kemana aja laku untuk menjadi juru sembelih halal di beberapa. Nah, oleh karena itu maka kami mendorong kepada para kampus, para rektor yang sudah menjadi LPH 13, dan saya mohon juga ini nanti akan ditambah lagi ya, kalau bisa semua PTKIN itu memiliki LPH. LPH itu semacam yang dikenal oleh kita itu LPPOM MUI. Ya, yang paling terkenal itu kan LPPOM MUI. Jadi saat ini LPPOM MUI itu sudah sekelas dengan LPH yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Oleh karena itu maka karena pasarnya cukup besar yang tersebar di seluruh Indonesia, maka kami berkeinginan rasio kecukupan LPH itu tersebar di seluruh Indonesia mendekat kepada sejumlah pelaku usaha di daerah. Saya kira itu. Kemudian yang kedua dengan Pak Kakanwil, kami mohon nanti tidak kalah pentingnya adalah tenaga pendamping. Kenapa? Karena tenaga pendamping itu ada insentif sebesar Rp150.000 untuk 1 sertifikat. Jadi kita menyiapkan 1 juta sertifikat halal, berarti 150.000 kali 1 juta, itulah anggaran yang akan diberikan kepada seluruh tenaga pendamping kita, khususnya penyuluh agama bila nanti lulus ikut pelatihan selama 3 hari. Terima kasih tambah dari saya. Baik, terima kasih Pak Agil. Jadi menarik Pak, ini Juleha ini Pak. Ya, jadi bukan hanya mahasiswa tadi memberikan testimoni, tapi ini bisa juga dosen-dosennya bisa dilibatkan untuk menjadi auditor halal, penyelia halal, pendamping P3H dan Juleha. Kalau Zulaiha itu mantan saya Pak. Kalau Juleha itu juru sembelih halal, kalau Zulaiha itu mantan saya Pak. Baik Pak Hilman, ini giliran Bapak ini menjawab dan sekaligus memberikan respon terhadap banyak tadi masukan dan juga pertanyaan. Silakan Pak. Baik, semangatnya sama Pak. Insya Allah kita juga ingin mendapatkan proporsi yang terbaik ya bagi petugas. Tadi ada yang unsur perguruan tinggi, kemudian juga yang mengikuti tes, dan juga untuk petugas atau pembimbing yang memiliki kemampuan khusus dalam rangka melayani jamaah kita dengan baik, dan kita ada satu mekanisme terkait dengan itu. Memang problemnya adalah petugas itu jumlahnya terbatas, gitu ya. Petugasnya terbatas, ya 4.200 tahun ini Pak. Itu juga sudah terpotong dengan teman-teman dari Temus ya, atau dari luar juga mahasiswa. Kemudian dibagi juga dengan kesehatan, karena jumlah kesehatan kita itu petugasnya hampir sama dengan kita, ya. Non-kloter, di kloter juga sama, ada dokternya, ada perawatnya, kemudian juga ada kiainya, gitu ya, dan ada petugasnya. Nah ini sedang kita buat proporsi yang paling memungkinkan. Nah bagaimana dengan para ini dosen kampus ya, apalagi guru besar? Tentu saja guru besar datang ke sana bukan untuk melayani jamaah seperti halnya biasa. Dari mulai nyeberangkan, meskipun itu dilakukan kemarin itu nyeberangkan orang dan lain-lain, tapi juga aspek-aspek yang juga strategis tentunya ya, dalam rangka meningkatkan layanan ataupun melakukan evaluasi ya dan sebagainya. Nanti kita ada tim juga untuk itu Pak. Nah, tetapi lagi-lagi jumlahnya sangat terbatas. Yang paling mudah untuk itu tinggal WA Pak Menteri itu langsung itu to the point, langsung dapat Pak. Berangkat, kalau boleh. Pak Dirjen, gini maksudnya.
rektor itu menjadi konsultan tanpa tes menunjukkan oleh Dirjen PHU, gitu maksud saya Pak. Karena ada jalannya Pak, ada strukturnya ini Pak Dirjen. Ya. Jadi sekali lagi para rektor atau guru besar yang mau haji itu menjadi konsultan tanpa tes penunjukan oleh Pak Dirjen, gitu Pak maksud saya. Ya. Ya, betul Pak. Itu sangat memungkinkan. Tapi level rektor itu biasanya dengan Pak Menteri Pak ininya ya. Karena memang konsultan itu tadi rektor yang belum haji. Sayangnya konsultan wajib haji Pak. Yang sudah haji juga enggak apa-apa Pak Dirjen. Jadi untuk petugas ada yang sudah berhaji, ada yang belum berhaji. Yang sudah berhaji besok kita tekankan tidak ikut berhaji karena memang Pak Menteri meminta saya untuk pelayanan prima pada saat di Arbusda ya, di Armina itu, di Arafah, Musdalifah itu petugas lebih sigap lah, lebih sigap. Tapi bagi yang belum haji masih difasilitasi boleh berhaji. Nah, saya kira itu nanti Pak bisa diperbincangkan ke konsultan ya. Karena juga kita ada unsur-unsur tertentu dari perguruan tinggi yang memang kita minta ya, untuk mengisi. Baik Pak, ini permintaan atau rekomendasi gitu. Untuk travel, insya Allah kami juga melakukan mitigasi terus Pak. Karena saat ini setiap minggu saya harus approve 20 sampai 30 perusahaan Pak ya, yang baru berdiri. Dan sekarang jumlahnya melonjak tinggi. Setelah kemarin itu cooling down karena pandemi, sekarang jumlah melonjak tinggi. Dan pada saat yang sama kita menyaksikan banyak travel umroh yang mendapatkan masalah, baik masalah karena sisa-sisa atau residu 2020-2021 mereka terima miliaran misalnya untuk operasionalnya, kemudian sudah terpakai sebagian dan lain sebagainya. Nah ini juga sedang kita kawal jangan sampai semakin banyak jamaah yang tidak bisa berangkat gitu ya, karena tidak bisa membiayai lagi. Kemudian juga mengenai sertifikasi ataupun akreditasi kita lakukan dengan travel itu. Dan saya sedang mencoba memperbaiki modal akreditasinya biar lebih mirip PT KIN Pak. Kalau kemarin akreditasinya travel bisa memilih ya, lembaga akreditasi yang mereka inginkan. Nah, kalau besok kita akan atur lebih baik lagi dan kita tunjuk ya, atau kita rekomendasikan seperti ban PT lah. Sebuah kampus itu tidak bisa memilih auditornya kan, tetapi kita tentukan dan untuk menjaga kapasitas itu. Saya kira itu. Kemudian untuk tembus tetap kita berdayakan ya. Dan saya kira ini penting. Kemudian untuk produk Pak, ini juga mungkin ke depan kajian-kajian tentang ekosistem ekonomi haji bisa diperkuat di PT KIN, karena saat ini jumlah produk yang digunakan untuk jamaah haji Indonesia masih terbatas. Karena itu kami melakukan berbagai pameran dan juga sosialisasi bertemu dengan pengusaha agar bisa mengekspor produk-produk yang bisa digunakan untuk jamaah haji Indonesia. Problem utama, nah ini juga Pak Kaban, mohon bisa sinergi besok. Problem yang dihadapi pengusaha Indonesia, mungkin juga ke depan mengenai BPJPH sudah harus ada mutual recognition ya, antara Saudi dengan BPJPH. Ya. Jadi kalau BPJPH mengeluarkan satu standar sertifikat terhadap satu produk, ya kalau mutual recognition di Saudi sudah tidak usah berproses lagi. Nah yang kedua, bagaimana menembus SFDA ya, Saudi Food and Drug Administration atau Authority, di mana banyak orang kita tidak bisa menembus pasar Saudi karena tidak memiliki standar-standar yang dipersyaratkan oleh mereka yang begitu ketat. Saya kira itu. Terakhir untuk Pak Kanwil Jatim, mudah-mudahan insya Allah Pak Jawa Timur lebih lancar Pak, tidak ada technical landing harus transit lagi, bandara sudah lebih baik meskipun jamaah masih dibatasi bawaannya 20 kg untuk berangkatnya dan pulangnya untuk ya, Pak Helman, ini ada pertanyaan tadi berkaitan dengan pemberdayaan TKW kita ya, tenaga kerja kita di Saudi. Yang ini Pak, ada misalnya 500.000 orang kan TKI kita, bukan TKW, TKI, tenaga kerja atau buruh migran atau pekerja migran, dan mohon maaf ya mayoritas atau
banyak sekali dari teman-teman kita itu yang kemudian tidak memiliki dokumen resmi akibat overstay. Overstay. Untuk yang ada di tenaga yang membantu kita itu sudah sangat banyak, Pak. Untuk teknis, karena mereka yang tahu sampai gang-gangnya ya, Pak. Nah, kemarin dari Pak Konjen, saya baru kemarin diskusi dengan Pak Konjen juga, pemerintah Indonesia masih dalam proses untuk pasporisasi. Karena jangan sampai mereka menjadi orang tanpa warga negara ya, karena tidak ada dokumen resmi. Nah, itu sudah kita libatkan juga. Ya. Dan yang menarik, tidak semua orang di Saudi itu bisa juga membantu dalam pengertian ikut melaksanakan haji, Pak. Jadi kemarin kita wanti-wanti betul teman-teman yang tinggal di Saudi ketika di Arafah tidak menggunakan baju ihram. Karena kalau ketangkap itu 100.000 real. Tahun lalu itu dendanya. Nah, ini juga orang yang di Saudi itu belum tentu boleh sampai masuk, apalagi ikut berhaji itu sangat rawan. Jadi kami juga memilih, Pak, mana yang legal, mana yang aman buat beliaunya, buat kita juga untuk tenaga musiman lah, tembus-tembus itu. Insya Allah kami libatkan mereka, jumlahnya juga cukup banyak. Terima kasih. Pak Akil, ini ada permintaan ini dari Pak Hilman berkenaan dengan sertifikasi produk, standarisasi sertifikasi produk yang bisa masuk menjadi bagian dari produk-produk Indonesia untuk bisa masuk dalam skema pelayanan haji ini. Seberapa komunikasi dengan otoritas Saudi berkenaan dengan sertifikasi kerjasama, istilahnya sih halal certification body di Saudi dan di negara-negara yang lain. Silakan Pak Akil. Ya, terima kasih. Dan ini memang sedang kami bicarakan berdua dengan Pak Dirjen untuk memenuhi keinginan tersebut. Meskipun tadi Pak Dirjen sudah mengatakan memang beberapa supplier kita untuk produk-produk makanan minum ke sana masih dianggap di bawah standar. Bapak Ibu sekalian, tapi kami sudah melakukan komunikasi intensif untuk penandatanganan MOU dan MRE, emosi dengan SFDA. Dan sekarang sudah finalisasi draft, ya, counter draft dari mereka untuk mau kita tanda tangani. Namun memang negosiasi dengan SFDA itu tidak gampang, mereka agak mengolor-ngolor waktu terus-menerus. Kita sudah minta bantuan Komjen di sana, minta KBRI kita di sana, dan di awal Januari kemarin kita juga sudah melakukan finalisasi draft, counter draft dari mereka melalui Zoom meeting. Mereka yang mengundang kita, mereka yang menentukan tanggal dan jamnya. Namun setelah kita kumpul semua, ternyata SFDA-nya nggak hadir di dalam Zoom. Setelah kita tanya kenapa lupa, katanya lupa kalau hari ini anak Zoom gitu. Kira-kira begitulah pegelnya kita negosiasi dengan SFDA, dan itu terus menerus kita lakukan. Nanti mungkin kalau Pak Dirjen berkesempatan juga ketemu dengan teman-teman SFDA di sana bisa juga dikomunikasikan. Dan saya kira memang untuk produk makanan halal khususnya untuk jamaah haji, bukan hanya umroh, itu menjadi prioritas kita. Saya kira itu tambahan. Baik, Pak Akil, ini sekaligus di dalam penyelenggaraan sertifikasi halal saat ini ada regulasi-regulasi yang berubah. Ada pasca Undang-Undang Cipta Kerja, itu pasti harus ada turunan dari regulasi-regulasi berikutnya. Ini bisa diinformasikan seberapa jauh ya, regulasi ini bisa menopang terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal yang sudah berjalan selama ini. Begitu juga ada tantangan, kendala-kendala apa yang dihadapi, dan salah satu yang mengemuka misalnya di antara sekian banyak itu misalnya soal komite fatwa halal. Jadi biar masyarakat biar juga tahu dan kita semua mana posisi komite fatwa halal itu dalam konteks penyusunan dalam konteks regulasi yang terbaru ini.
Silakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden di akhir tahun 2022 kemarin mengeluarkan Perpu 2 tahun 2022 yang terkait dengan jaminan produk halal. Dan Perpu itu, Perpu tentang Undang-Undang CK, adalah ada perubahan Komisi Fatwa dan Komite Fatwa. Komisi Fatwa itu adalah dilakukan selama ini oleh Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tetapi sepanjang ini Komisi Fatwa MUI Pusat saja yang melakukan fatwa. Meskipun ada beberapa Komisi Fatwa MUI Provinsi sudah memiliki kesiapan-kesiapan, tetapi belum diberikan kesempatan untuk melakukan fatwa kehalalan produk. Nah, di dalam Perpu itu saat ini sudah disebutkan secara eksplisit bahwa Komisi Fatwa MUI itu bisa dilakukan oleh MUI Pusat, MUI Provinsi, dan MUI Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan MPU di Aceh. Ini adalah tentu sudah desentralisasi ya kewenangan MUI di daerah untuk melakukan fatwa. Begitu juga LPH sudah kita desentralisasi, hampir semua wilayah ada LPH-nya dan terus-menerus kita akan tambah, sehingga kalau fatwanya di daerah, auditnya di daerah, tentu akan mengurangi biaya-biaya yang dikeluhkan oleh pelaku usaha selama ini. Nah, itu adalah urgensi pentingnya Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada Komite Fatwa. Komite Fatwa ini menjalankan tugas sidang fatwa bila Majelis Ulama Indonesia tidak bisa menyelesaikan ketetapan halalnya melalui sidang-sidang yang diadakan oleh mereka dalam batas waktu 3 hari. Bila tidak 3 hari tidak selesai, maka pekerjaan sidang untuk melakukan penetapan halal itu diambil alih oleh Komite Fatwa. Kemudian yang berikutnya, hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan sertifikat halalnya melalui mekanisme self declare atau pernyataan pelaku usaha, semuanya dilakukan oleh Komite Fatwa. Jadi ini kabar baik buat pendamping Bapak Ibu semua yang sebagai LP3H, nanti ada solusi yang memudahkan bagi pendamping, nggak susah-susah lagi nanti, karena yang akan melakukan sidang itu adalah Komite Fatwa. Siapakah Komite Fatwa itu? Komite Fatwa adalah sebuah komite yang menjalankan tugas melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk, di mana mereka itu berasal dari kalangan ulama dan dari kalangan akademisi. Dan kalangan ulama dan akademisi ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Agama. Jadi kami sekarang sudah mempersiapkan keputusan Menteri Agama terkait dengan Komite Fatwa yang akan menjalankan tugas-tugas ini sebelum Komite Fatwa secara permanen dibentuk, yang paling lambat dikasih waktu selama 1 tahun. Dan tentunya KMA ini akan keluar sambil menunggu Perpu itu diundangkan oleh DPR RI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akil. Sudah clear saya kira ini, karena banyak juga di masyarakat dan juga media mempertanyakan berkaitan dengan Komite Fatwa Halal ini. Dengan penjelasan tadi ini lebih clear dan kita bisa menjelaskan kepada masyarakat jika ada terkait dengan isu-isu baik berkenaan dengan halal maupun haji. Pak Dirjen Haji, masih ada waktu kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita. Tadi kita
lama sekali berbicara berkenaan dengan persiapan-persiapannya, persiapan haji. Kalau terkait dengan akomodasi di Saudi sendiri, baik di Madinah, Makkah maupun Al-Musna, ada hal-hal yang baru tidak berkenaan dengan penyiapan akomodasi bagi jemaah ini? Ya, untuk akomodasi di Saudi ya, di Makkah dan Madinah itu tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya kita masih menggunakan insya Allah ya, zona yang sudah kita gunakan sebelumnya, tapi jumlah memang lebih banyak dari tahun lalu ya. Ada 221.000 orang yang nanti harus kita berangkatkan, dan untuk jamaah haji reguler ada 203.000 yang harus kita fasilitasi oleh Kementerian Agama, sisanya oleh perusahaan-perusahaan. Memang fasilitas hotel di sana juga belum sepenuhnya semuanya bangkit, Pak. Jadi saat ini demand-nya sedang tinggi, sementara hotel yang siap juga belum semuanya. Kalau masa Covid, hotel sangat terbatas gitu ya. Tapi kan jamaahnya terbatas, hanya separuh kurang. Kalau sekarang sudah 100%, tapi juga kesediaan hotel itu yang siap itu juga belum sepenuhnya. Nah, ini tantangannya adalah kita akan bersaing dengan negara-negara lain. Jadi kalau sekarang Pak, kita masuk hotel, kaji, nego, ngobrol, setelah itu apa? Ketika kita keluar, negara lain masuk Pak. Negara lain masuk, ya Turki masuk, kemudian Malaysia juga mungkin. Kalau Malaysia lebih mahal agak depan ya, ke Masjidil Haram. Tapi negara-negara lain masuk. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu. Nah, dan saat ini kita tahu bahwa kami masih berjuang untuk merumuskan biaya hajinya diketuk. Ya, diketuk mungkin diketoknya pertengahan Februari, dan baru setelah itulah kami baru bisa untuk betul-betul deal. Bahwa saya sepakat. Untungnya Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang punya relasi lama, pernah disewa oleh kita. Bagaimana perilaku jamaah haji Indonesia itu dikenal sangat mudah diatur, tertib, gitu, suruh baris-baris, ya. Kemudian sangat tertib lah, terkenal. Jadi mereka senang dengan itu, dan bahkan dengan biaya yang insya Allah tidak naik Pak, untuk hotelnya. Hotelnya tidak naik, masih bisa ditekan dibanding tahun lalu. Tanpa DP pun mereka masih mau memberikan ke kita, meskipun negara lain masuk. Nah, ini hubungan baik kita memang harus dipelihara betul, karena Indonesia ini tidak mudah menyediakan ratusan ribu bed ya untuk jamaah kita. Saya kira itu. Kemudian Madinah juga masih kita dorong untuk tetap dalam wilayah markaziah lah ya, tidak jauh, dan mudah-mudahan juga ke depan biaya itu bisa ditekan ya, agar jamaah kita tidak berat untuk membayarnya. Saya kira itu. Ngomong-ngomong Pak Dirjen, kaitannya dengan BPKH seperti apa? Ya, memang seperti kami sampaikan dan sudah saya diskusikan juga dengan teman-teman BPKH. Ke depan memang BPKH didorong untuk bisa berinvestasi termasuk di perhotelan. Jadi mungkin ada beberapa hotel besar yang kapasitasnya bisa 50.000, 70.000 atau 40.000 itu bisa disewa ya. Dan harapannya setelah musim haji itu bisa dipakai untuk jamaah umroh. Jadi kasus yang ada sekarang ini Bapak Ibu sekalian, hotel-hotel itu naik 300% Pak biar harganya. Jadi yang kemarin itu sudah deal dengan travel, bahkan travelnya sudah deal dengan hotel, itu tiba-tiba harganya berubah, dan ketika tidak mampu atau tidak berani meminta lagi dana ke jamaah, tapi jamaahnya masih mau berangkat, sudah hotelnya yang jauh dari wilayah haram ya, sudah naik bis agak jauh gitu ya. Nah itu pun terpaksa. Nah yang kedua, nah ini ada undang-undang cipta kerja Pak, perlu saya sampaikan juga bahwa investasi itu penting, dapur itu penting, hotel juga penting, akomodasi, investasi BPKH, mungkin juga di transportasi, beberapa triliun misalnya ya, itu baru bisa berimbang. Kita bukan hanya spend 15-20 triliun setiap tahun
hanya dibuang, tanda petik dibuang ke sana, tapi kita juga bisa ikut terlibat. Plus juga komoditas Indonesia yang kami sudah tekankan pada dapur-dapur bahwa mereka akan dan kita wajibkan menggunakan produk Indonesia meskipun dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah terakhir Pak, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita ini juga dapat sorotan, dapat dari pemerintah, dari kementerian yang lain terkait dengan travel umroh. Mungkin Bapak Ibu mendengar berbagai kasus ya sebelakangan yang terjadi, bagaimana jamaah tidak bisa berangkat dari berbagai kabupaten, kota, Kalimantan, Sumatera, bahkan di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah ternyata ada satu hal yang kami temukan dengan kaitan Cipta Kerja. Jadi satu travel itu boleh buka cabang Pak. Nah ini yang belum terkendali Pak. Pembukaan cabang itu tidak melalui Kemenag lagi, tetapi sudah banyak yang langsung melalui BPK yang ke BPKM untuk perusahaan-perusahaan itu. Jadi tidak lewat Kemenag dan itulah yang kemudian menjadi rawan. Jadi rawan, tidak terkendali cabangnya. Syukur kalau jujur semua, tapi kadang-kadang ini mendapatkan masalah karena ada ketidakjujuran di situ. Gitu. Cabangnya mungkin gak jujur, pusatnya jujur perusahaannya, atau sebaliknya. Teman-teman para kiai cabang-cabang cari jamaah dengan baik, tapi kemudian dilempar ke Jakarta, di sananya bermasalah. Nah ini yang sedang kita mitigasi dan mudah-mudahan jadi bagian dari akreditasi kita juga akan kita dalami. Akreditasi ini bisa juga dilakukan untuk PPIU dan PIHK ini terkait. Itu wajib Pak, wajib. Nah memang kita juga sudah melibatkan lembaga akreditasi ya terkait dengan itu. Jadi memang belum ke perguruan tinggi Pak, tapi nanti model-modelnya kita coba kembangkan biar lebih tertata. Ya, yang terakhir Pak Dirjen kaitan dengan soal visa transit Arab Saudi ini terkait dengan umroh. Nah, tadi mulai awal bicara tentang haji, tapi juga tentang umroh. Isu yang salah satu yang sekarang mengemuka ini soal visa transit Arab Saudi. Bisa disampaikan? Kalau pengumuman dari Arab Saudi bahwa jadi gini. Ternyata banyak jalan menuju Roma ya, banyak jalan menuju haji. Tapi yang resmi kuota Indonesia itu adalah kuota 221.000 yang dibagi dua, kuota khusus dengan perusahaan dan reguler. Nah bagaimana di luar itu? Di luar itu ada haji non kuota. Nah itulah yang mendapatkan visa mujamalah. Visa mujamalah itu resmi. Tapi kalau kuota transit itu keterangannya tidak ada. Jadi yang resmi itu baru 3, visa mujamalah atau undangan raja, atau ibu bapak kenal dengan furoda. Yang kemarin harganya rata-rata ya bisa sampai 400-500 juta untuk dapat visa itu. Selain itu kami sampaikan tidak ada keterangan dari Saudi bahwa visa transit bisa untuk haji. Karena besok itu untuk mendarat di Jeddah itu sudah sangat sulit Pak. Pada musim haji itu ke Jeddah saja sudah sangat sulit menggunakan transportasi udara. Tapi kalau untuk umroh kemarin sudah disampaikan memang ada fasilitasi semacam itu. Jadi untuk visa transit ini hanya untuk umroh? Bisa dimanfaatkan untuk umroh tetapi tidak untuk haji. Karena diberikan waktu kurang lebih 20 jam di Saudi, yang kurang lebih seperti di Belanda misalnya ada sampai 18 jam dan seterusnya, bisa jalan-jalan lah. Sementara untuk transit di di Jeddah begitu ya, untuk dimanfaatkan visa umroh. Baik Pak Akil, ini saya juga terakhir ini Pak Akil. Sebelum kita minta setelah ini para audiens untuk memberikan komentar, dukungan, testimoni dan seterusnya berkenaan dengan dua satker kita ini. Pak Akil terakhir, ini kaitannya dengan kampanye halal Bapak ini di program percepatan ini untuk 1000 lokasi di 34 provinsi. Nah ini mumpung ada semua Kanwil, ada perguruan tinggi keagamaan negeri gitu, apa yang bisa dilakukan untuk memasifkan sertifikasi halal gratis bagi UKM ini melalui kampanye halal ya, saya lihat di sini. Terima kasih.
kita di samping memiliki tenaga pendamping yang jumlahnya 21.000 saat ini dan akan kita latih 30.000 lagi di tanggal 9 sampai tanggal 11 Februari ini, kita juga masih memiliki tantangan yang cukup berat untuk kepesertaan pelaku usaha untuk daftar sertifikasi halal. Karena walaupun ini gratis 1 juta, tidak serta-merta disambut gegap gempita oleh pelaku usaha untuk daftar sertifikasi halal. Karena apa? Hasil penelitian atau hasil survei kita terhadap persepsi pelaku usaha dengan tipologi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, itu ada pembelahan si persepsinya terhadap halal. Kalau pelaku usaha menengah dan besar, halal itu bukan lagi soal isu agama. Mereka tidak penting lagi mengatakan bahwa halal ini soal agama. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, bahwa halal itu terkait dengan branding image sebuah perusahaan, satu culture, satu nilai filosofi perusahaannya yang dipandang memiliki nilai tambah dan memiliki daya saing yang cukup untuk di pasar market internasional maupun domestik. Jadi maka bagi mereka halal itu satu keharusan di dalam perdagangan lokal maupun internasional. Saat ini di dalam negeri sekalipun banyak perusahaan-perusahaan bahkan supermarket yang mensyaratkan tender-tender mereka itu harus bersertifikat halal. Kalau tidak bersertifikat halal, maka mereka tidak menang tender, sehingga produknya tidak bisa masuk ke mall, tidak boleh masuk ke supermarket, dan termasuk catering tidak akan lolos tender bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan lelang catering halal. Nah, oleh karena itu di kalangan menengah besar ini menganggap bahwa halal itu adalah soal pasar, soal industri bahkan. Nah, namun sayangnya usaha mikro dan kecil ini masih menganggap halal itu soal agama, Bapak Ibu sekalian. Mereka mengatakan bahwa ngapain sih urus-urus ini sertifikat halal, produk saya udah jelas-jelas halal, ngapain di sertifikatin halal? Ini saya bikin udah jelas-jelas halal, yang beli tetangga saya menyatakan ini halal. Nggak pakai sertifikat juga laku kok, dibeli juga, dimakan juga oleh para konsumen. Gitu. Sehingga mereka menganggap ini halal itu semata-mata soal agama. Nah, ini yang sedang kita lakukan, sosialisasi, edukasi, publikasi, bahkan kita melakukan kampanye mandatori halal nanti di bulan Februari dan Maret dengan cara melakukan rekrutmen sukarelawan Duta Halal Indonesia, dan tentu juga kita sedang melakukan pendekatan kepada para influencer, terutama influencer yang memiliki followernya yang cukup besar, 1 jutaan, yang khususnya dari mereka yang concern atau yang bergerak bahkan berbisnis di dunia kuliner. Nah, ini sedang saya atau kami komunikasikan dengan berbagai pihak, namun kita sampaikan kepada mereka bahwa ini jangan dilihat secara profesional. Kalau secara profesional BPJPH tidak bisa bayar, karena influencer itu bayarnya mahal. Beberapa teman melalui pendekatan-pendekatan jejaring kita mengatakan kepada mereka, sudah saatnya Anda membantu pemerintah, sudah saatnya Anda berkampanye halal. Tolong bantu pemerintah untuk mendorong UMK kita mau daftar sertifikat halal, ambil kuota gratis maupun yang berbayar. Nah, ini adalah ikhtiar kita dan sudah kita koordinasikan dengan Satgas Halal se-Indonesia. Kemarin kita sudah rakor dengan Satgas Halal, dan tentunya kami mohon dukungan Bapak-Bapak Kakanwil di seluruh Indonesia dan para rektor. 1000 titik ini akan kita lakukan kampanye halal melalui ambasador-ambasador kita yang calon-calon influencer ini,
dan Satgas Halal berada di seluruh titik di daerahnya masing-masing dengan mendatangi mal-mal, rumah makan, restoran di daerahnya masing-masing dengan melakukan kampanye. Awas loh, tahun 2024 nanti kalau belum bersertifikat halal siap-siap kena sanksi. Sanksinya adalah produknya, atau mereka akan kena sanksi administratif, akan dikasih peringatan secara tertulis. Yang paling berat adalah akan ditarik dari peredaran pasarnya bila 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal. Karena waktunya tinggal 1 tahun lagi, maka mari kita lakukan sertifikat halal. Jangan sampai nanti ada semacam sweeping kantin-kantin halal Kemenak, kantin-kantin halal di kampus, di sweeping pada tahun 2004 karena belum bersertifikat halal, dan itu akan menjadi viral yang luar biasa. Oleh karena itu kita ingatkan dari sekarang, kantor Kemenak sesuai perintah Gusmen diutamakan, khususnya kuota 1 juta ini kalau bisa diserap semua oleh kantin-kantin kita di seluruh Indonesia, baik dari madrasah Kemenak maupun dari PTKN seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Akil, terima kasih Pak Hilman. Kita berikan aplaus sekali lagi pada dua narasumber. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk sesi paling akhir saya akan mengundang pada utusan masing-masing, perwakilan segera. Pertama dari Rektor UIN Aceh, mudah-mudahan ada di kelas ini. Baik, untuk memberikan testimoni, pernyataan, dukungan dan seterusnya berkenaan dengan dua satker kita ini. Yang kedua dari Papua, Kanwil Papua, ada? Kanwil Papua hadir? Ya, Papua Barat. Ya, Papua Barat mungkin. Baik, yang ketiga nanti saya akan juga mengundang dari Eselon 2 Pusat, diwakili oleh Bimas Kristen. Ya. Pak Mujib disilahkan. Kemudian nanti dari Kanwil Papua, Papua Barat, ada ya? Ya, disilahkan Pak Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Duki, Pak Dirjen, Pak Dirjen Haji dan Dirjen Halal yang kami hormati, Kepala Badan Pak Sidno, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan ikhtiar yang dilakukan oleh kedua dirjen kita ini, baik terkait dengan haji juga dengan halalnya di Kementerian Agama, kita memberi apresiasi yang luar biasa, di mana ini merupakan memerlukan energi kebersamaan kita. Kalau dalam konteks UIN Aceh hari ini motonya Pak Mas Duki, energi kebangsaan, sinergi membangun negeri. Itu dari Aceh, dari baratnya Sumatera. Dari moto ini sehingga dengan semangat energi kebangsaan ini, sinergi membangun negeri, kita berharap semua niat atau ikhtiar baik, kinerja cerdas kita di Kementerian Agama, terutama di Dirjen Haji dan juga di Dirjen Pusat Halal ini, itu dapat kita beri katakanlah manfaat kemaslahatan bagi umat, bagi masyarakat Indonesia secara umum, sehingga dengan ikhtiar yang dilakukan Pak Dirjen Haji ini, pelayanan haji ke depan yang tahun ini mendapat indeks yang luar biasa. Tahun depan itu kita harapkan pada tahun 2023 ini juga semakin meningkat. Nah, kemudian juga di Pusat Halal nantinya, harapan yang diharapkan Pak Menteri pada sertifikat halal ini, Pak Dirjen juga saya pikir dengan kerja keras dan kerja cerdas dari tim ini, insya Allah akan dapat diwujudkan pada tahun 2023 ini. Kita semuanya dari para rektor siap mensupport ini,
baik di tingkat daerah nantinya kita akan memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat dan juga memberi semangat kepada masyarakat sehingga sinergi kita ini dapat berjalan dengan baik di kemudian hari. Saya pikir demikian dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah dapat dukungan penuh ini, Pak. Saya ingin wakil dari Kanwil. Kalau tidak ada Kanwil Papua, saya mengundang koordinator Kanwil. Biasanya ada koordinator Kanwil. Pak Tamrin, silakan. Koordinator yang mengangkat diri sendiri atau dia? Silakan Pak Tamrin. Sudah disepakati. Silakan Pak. Maluku, Ambon. Silakan Pak. Ya, kita waktunya kurang lebih 4 menit lagi soalnya. Baik, terima kasih pada khususnya untuk BPJPH yang mana program khusus untuk yang disampaikan Pak Menteri untuk tahun 2023 itu 2 juta. Jadi nanti kan di situ Pak, penyuluh agama honorer, kita punya penyuluh agama honorer itu untuk bisa berpartisipasi sebanyak 50.000. Dari 50.000 itu juga mendorong terhadap kantin-kantin di madrasah. Kita punya madrasah sakernya lebih daripada 5.000 ya. 5.000 itu juga yang negeri gitu. Kemudian belum yang swasta Pak, belum pondok pesantren. Jadi mungkin potensi di Kementerian Agama yang kita dorong sehingga BPJPH bisa mendapatkan apresiasi langsung dari Kementerian Agamanya. Terus untuk haji ya, jadi haji ini kita mengapresiasi juga, tetapi jangan lupa Pak, ini tahun 2023 ini pengalaman dengan kota yang penuh ini, kita memerlukan kesiapan petugas Pak, apalagi risiko tinggi dengan jamaah itu hampir 50-60% jamaah risti. Jamaah risti itu mempunyai kriteria pertama usia manual, yang kedua hipertensi, yang ketiga itu diabetes dan jantung begitu. Karena pengalaman kami selama menjadi petugas di sana, jadi kadang-kadang petugas yang kita miliki ini energinya pada saat Ar-Musna, Arafah Mina Muzdalifah itu mengurus jamaah yang sakit, mengurus yang risti ini. Nah jadi ini kita minta nanti petugasnya di coaching benar-benar bahwa mereka siap, bukan hanya ceramah, bukan hanya membimbing, tapi turun ke lapangan begitu. Jadi ini Pak Dirjen juga harus memperkuat pasukan petugas hajinya benar-benar orang lapangan begitu. Dan ini kebijakannya ada dengan usia 60 ke atas, 70 ke atas, ini luar biasa Pak kali potensinya dengan kota yang penuh begitu. Kita dukung Dirjen BPKH. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saking semangatnya untuk mendukung ini. Dan terakhir saya berikan waktu untuk Dirjen Bimas Kristen. Diwakili, mohon Pak ya, Pak Direktur. Saya mau melanjutkan itu tidak enak tadi. Baik, untuk Sitorus. Ya, makasih waktu diberikan kepada kami. Izin Bu Dirjen, nampaknya ada urusan. Ya Pak, Bapak-Bapak Dirjen, Kabadan dan semua, mohon maaf tidak sebut satu persatu jabatan. Satu, mungkin ini untuk kepada Bapak Kabadan ya, BPJPH. Ya kami dari Dirjen Bimas Kristen sungguh juga berkepentingan dengan produk halal ini ya. Karena di Kristen itu juga ada kelompok walaupun tidak banyak yang istilah halal ini.
bahkan mereka tidak mengkonsumsi apa namanya itu B2 lah istilahnya ya, ada itu seperti Advent. Jadi kelompok Advent ini dan ada lagi kelompok yang lain, tidak banyak memang, tapi mereka yang saya pahami itu bagian dari produk halal itu sendiri. Jadi oleh karena itu sangat berkepentingan juga kita ini di Ditjen Bimas Kristen. Jadi kalau istilah produk halal ini semakin berkembang itu kita dengan senang hati juga. Itu kepada Bapak Agil. Yang kedua kepada Pak Dirjen Haji nih, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya di Ditjen Bimas Kristen itu sudah sudah lama semacam melakukan upaya agar ziarah umat Kristen ini bisa dihandle oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen Bimas Kristen. Karena menurut informasi dan fakta, hampir katanya ada 300.000 orang Kristen itu per tahun berziarah sampai ke Yerusalem. Nah, tetapi ya memang mungkin persoalan mungkin ya, karena Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, namun umat ini melakukan ziarah ya rata-rata 300.000 bahkan hampir setengah juta per tahun itu. Jadi ini memang udah lama Ditjen Bimas Kristen mencoba bagaimana menangani ini, karena kadangkala juga ada yang meninggal di sana di Israel itu. Jadi pernah datang ke Ditjen Bimas Kristen, bagaimana ya, karena kita tidak ada tugas fungsi langsung dengan itu sampai sekarang ya, kita memang belum bisa menangani secara langsung. Oleh karena itu ya mungkin pada kesempatan ini ya mohon dukungan doa, mungkin setidaknya restu kalau pada saatnya Ditjen Bimas Kristen bisa menangani peziarah-peziarah ini Pak Irjen ya, yang jumlahnya cukup besar. Kalau dibanding dengan Islam mungkin beda ya. Kalau saya dengar kalau haji itu rata-rata 200.000 per tahun, tapi beda lagi umrah ya. Tapi ini yang umat Kristen bahkan hampir ada orang-orang tertentu, pendeta itu Pak Irjen itu sebulan bisa 2 kali ke Sungai Yordan mengadakan baptis kepada umat ini. Jadi bagaimana ini nanti mungkin Bapak Ibu atau Pak Irjen bisa nanti memberi pandangan agar ini kita bisa handle juga bagian dari pelayanan di Kementerian Agama. Saya pikir itu saja dari saya, Pak Mas Tuki. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengurus dan Bapak Ibu sekalian. Buku sudah saya tutup, pertanyaan-pertanyaan juga sudah kita tutup karena waktunya juga sudah habis, dan kita sama-sama menyampaikan bahwa untuk outlook Kementerian Agama 2023 kita optimis bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena dukungan dari seluruh kanwil, rektor pendidikan agama negeri dan seluruh pejabat baik pejabat tinggi Pratama maupun media mendukung sepenuhnya terhadap langkah-langkah yang kita akan melaksanakan di 2023 ini. Terima kasih Pak Dirjen PHU Profesor Hasan Latif, dan terima kasih Pak Dr. Muhammad Agil Ilham, Kepala BPJPH, plus untuk kita semuanya. Dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.